Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, jika kamu berani membunuh cucuku, aku akan menguburmu bersamanya. Tiba-tiba saja, teriakan seorang lelaki tua yang marah meledak dari formasi yang menyelimuti Asura Zhao Kun. Itu adalah kakek Asura Zhao Kun, Zhao Kuang Fengyi. Zhao Kuang Fengyi tetap diam sepanjang waktu, itu karena dia tidak ingin ikut campur dalam persaingan antara dua pihak dari generasi muda. Namun, kehidupan cucunya sendiri sekarang dalam bahaya. Sebagai seorang kakek, dia tidak bisa duduk dan menonton sambil tetap acuh tak acuh. Namun sementara segalanya baik-baik saja sebelum Zhao Kuang Fengyi berbicara, tapi begitu Zhao Kuang Fengyi berbicara, pedang perang era kuno yang melayang di atas Chu Feng berubah menjadi cahaya keemasan, yang kemudian tiba di depan Asura Zhao Kun. Ujung pedang diarahkan langsung ke kepala Asura Zhao Kun. Itu seperti gunung tepat di depannya. Jika gunung itu mendarat, Asura Zhao Kun pasti akan menemui kematian yang menyedihkan. Jika cucumu membuat tindakan aneh lagi, kamu akan tahu apakah aku, Chu Feng, berani membunuhnya atau tidak, kata Chu Feng. Kamu, di luar gua warisan, wajah tua Zhao Kuang Fengyi dipenuhi dengan kemarahan yang lebih besar. Seseorang dari generasi muda, sebenarnya berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Dia sama sekali tidak menganggapnya sama sekali. Bagaimana dia, Zhao Kuang Fengyi, bisa mentolerir masalah ini? Brother Zhao, Chu Feng itu selalu menjadi orang yang berani melakukan apa yang dia nyatakan. Kamu tidak boleh memprovokasinya. Kalau tidak, dia akhirnya akan melakukannya. Tepat pada saat itu, Tetua Singyi berbicara untuk memperingatkan Zhao Kuang Fengyi. Dia memperingatkan Zhao Kuang Fengyi karena niat baiknya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bagaimana temperamen Chu Feng. Dia benar-benar seseorang yang bahkan tidak akan takut pada surga itu sendiri jika dia menjadi marah. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Chu Feng menjadi semarah ini. Dengan demikian, ia sangat yakin jika Zhao Kuang Fengyi terus memprovokasi Chu Feng, kehidupan Asura Zhao Kun pasti akan hilang. Betul, Grandmaster Zhao, Chu Feng itu memang karakter yang tak kenal takut. Tidak hanya dia membunuh penguasa kota muda Yuan City, tapi dia bahkan melumpuhkan kultivasi Han Yu. Lebih jauh lagi, dia melakukan itu di hadapan tetua agung dari Sword King City. Setelah itu, para tetua Starfall Holy Land lainnya juga mulai mendesak Zhao Kuang Fengyi agar tidak memprovokasi Chu Feng. Meskipun mereka tidak mengenal Chu Feng dengan baik, tapi mereka semua telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Chu Feng. Mendengar saran dari orang banyak, meskipun Zhao Kuang Fengyi merasa sangat tidak mau, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sebenarnya juga takut. Dia takut lebih dari orang lain, kalau Chu Feng akan membunuh Asura Zhao Kun. Karena bagaimanapun, terlepas dari betapa pentingnya wajah dan kehormatannya, mereka semua tidak sepenting kehidupan cucunya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia membuat resolusi untuk melunasi hutangnya dengan Chu Feng setelah dia keluar dari Gua Inheritance. Di dalam gua warisan, orang-orang dari generasi muda yang hadir memperhatikan bahwa kakek Asura Zhao Kun menjadi diam. Dengan begini, mereka menyadari lebih dalam betapa kuatnya Chu Feng ini. Ketika yang lain sudah seperti ini, Asura Zhao Kun secara alami akan tahu lebih baik. Dia benar-benar takut. Dia benar-benar berpikir bahwa Chu Feng akhirnya akan membunuhnya. Chu Feng, aku hanya ingin menakutinya. Aku benar-benar tidak punya niat untuk menyerangnya. Tidak perlu bagimu untuk bertindak sejauh ini kan, ucap Zhao Kun. Akhirnya, Asura Zhao Kun segera berbicara. Namun tampaknya, dia seperti menyerah pada Chu Feng dengan kata-kata itu. Namun meskipun Asura Zhao Kun menyerah, tapi Chu Feng tidak mengakuinya. Aku sudah mengatakannya. Jika kamu berani mencobanya lagi, aku akan menguburmu di sini, ucap Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menarik pedang perang era kuno dan tanda petir di dahinya. Sebenarnya dengan kekuatan Chu Feng, tidak perlu baginya untuk pergi sejauh ini jika dia ingin mengurus Asura Zhao Kun. Namun justru karena Chu Feng sudah mengerahkan semua kekuatannya sejak awal, itu menunjukkan bahwa kerumunan menyadari betapa seriusnya dia.
Pada saat itu, orang banyak tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah si ratu. Ini terutama berlaku untuk Xia Yun. Dia menatap si ratu dengan tatapan yang bahkan lebih rumit. Mereka semua menyadari bahwa, roh dunia ini dari dunia roh Asura memiliki makna yang luar biasa bagi Chu Feng. Hubungan antara mereka berdua pastinya tidak sesederhana hubungan seorang tuan dan pelayan. Karena situs warisan telah dibuka, mari kita minta roh dunia kita memasukinya untuk berlatih, kata Xia Yun. Saat dia berbicara, dia memanggil roh dunianya. Xia Yun memiliki total 13 roh dunia. Mereka semua berasal dari dunia roh peri. Roh dunia dari dunia roh peri itu semuanya memiliki aura abadi yang luar biasa, dan juga wajah-wajahnya yang cantik. Dengan demikian, roh-roh dunia itu sangat cocok dengan Xia Yun. Menurut kabar, roh dunia Xia Yun juga tidak terlalu kuat. Sebagian besar dari mereka hanya peringkat 1 abadi sejati, dan yang terkuat hanya peringkat 3 true immortal. Kultivasi mereka lebih rendah dari kultivasi Xia Yun sendiri. Karena itulah, mereka tidak bisa membantunya dalam pertempuran. Setelah Xia Yun memanggil roh dunianya, 2 murid lainnya dari Tanah Suci Starfall juga memanggil roh dunianya. Keduanya memiliki banyak roh dunia, dan masing-masing berjumlah lebih dari 100. Namun, kualitas roh dunia mereka jauh lebih rendah daripada kualitas Xia Yun. Chu Feng, tunggu kabar baik dari ratu ini, ucap si ratu. Si ratu menoleh ke arah Chu Feng dan tersenyum. Kemudian, tubuhnya bergeser ketika dia melompat ke situs warisan. Mengikutinya, roh-roh dunia lain juga memasuki situs warisan. Namun, roh dunia Asura Zhao Kun tidak mengikuti mereka. Orang itu benar-benar berjalan ke sisi Chu Feng, dan berbicara dengan nada seseorang yang mencoba untuk menjadi teman. Yakinlah, aku pasti akan merawat roh duniamu dengan baik. Oh iya, siapa namanya? Aku belum pernah bertemu seorang wanita secantik dia sebelumnya, ucap roh dunia Zhao Kun. Saat orang itu berbicara, dia hampir berakhir ngiler. Melihat ini, Asura Zhao Kun merasakan garis-garis hitam mengalir di kepalanya. Demi roh dunia itu, Chu Feng hampir berakhir membunuhnya. Bahkan orang bodoh saja bisa mengatakan bahwa, Chu Feng memiliki hubungan yang luar biasa dengan roh dunia itu. Namun, roh dunianya itu sebenarnya begitu ceroboh untuk bertanya pada Chu Feng semacam itu. Apakah dia tidak mencari kematian? Seandainya itu sebelumnya, Asura Zhao Kun pasti akan menyerang roh dunianya, dan memanggilnya kembali. Namun karena ketakutannya terhadap Chu Feng, dia bahkan tidak berani menyerang roh dunianya sendiri. Dia hanya bisa memandang tanpa daya. Dia hanya bisa berpikir dalam hatinya. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, karena aku tidak berdaya bahkan untuk membela diri. Wah, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Karena kamu telah menyelam lebih dulu menuju kematian, kamu hanya bisa pasrah pada nasib, pikirnya. Sebenarnya, bukan hanya Asura Zhao Kun yang mengkhawatirkan roh dunianya. Praktis, semua orang yang hadir mengkhawatirkan roh dunia Asura Zhao Kun. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, Chu Feng tidak marah. Sebagai gantinya, dia tersenyum ringan dan berkata, kamu bisa pergi dan meminta namanya sendiri. Namun sebelum itu, aku akan memberimu saran. Yang terbaik bagimu untuk tidak memikirkannya, ucap Chu Feng. Saat dia mengatakan kata-kata itu, senyum itu masih ada di wajah Chu Feng. Namun, jejak sedingin es melintas di matanya. Roh dunia Asura Zhao Kun telah menangkap tatapan Chu Feng dengan jelas. Karena itulah, ekspresinya segera berubah. Dia berkata tidak lagi, lalu buru-buru berbalik dan memasuki situs warisan. Gerbang situs warisan tetap terbuka sepanjang waktu. Namun sayangnya, itu adalah situs warisan khusus untuk roh dunia. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya tidak bisa memasukinya. Chu Feng, kali ini tidak bisa dihitung. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Liang Qiu Hong Yue. Kedua saudari itu sudah berdiri di depan situs warisan kedua. Niat mereka sangat jelas. Tentu saja tidak bisa dihitung, jawab Chu Feng. Saat Chu Feng menjawab, dia mulai berjalan ke arah dua saudari perempuan itu. Situs warisan kedua telah dibuka, dan ini juga merupakan situs warisan untuk roh dunia. Hanya saja, kali ini bukan lagi situs warisan yang hanya bisa dibuka oleh spiritualis dunia Asura. Dengan demikian, kontes antara Chu Feng dan saudara Liang Qiu baru saja dimulai. Melihat ini, kerumunan tiba di depan situs warisan kedua. Roda di tengah situs warisan kedua sudah berputar.
Itu dipenuhi dengan tanda dan simbol, dan tampak sangat indah saat berkedip dengan cahaya. Selain itu, metode untuk membuka situs warisan kedua bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan semua orang. Faktanya, tidak hanya para murid dari Tanah Suci Starfall dan 9 sekte mendalam gagal menentukan metode untuk membuka situs warisan kedua, tetapi bahkan Chu Feng dan saudara perempuan Liang Qiu tidak dapat menentukannya. Tampaknya mereka benar-benar harus memeriksa situs warisan kedua dengan benar, itu untuk mengetahui cara menguraikannya. Mari kita mulai, kata Liang Qiu Hongyue kepada Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia dan saudara perempuannya mulai menatap ke roda yang berputar. Mereka mencari metode untuk menguraikan dan membuka situs warisan kedua. Pada saat itu, mata para saudari Liang Qiu berubah. Keduanya benar-benar memancarkan cahaya keemasan dari mata mereka. Jika seseorang dapat melihat mata mereka secara langsung, orang akan memperhatikan bahwa ada rune dan simbol yang beredar di mata mereka. Itu seolah-olah seluruh dunia terkandung di dalam mata mereka. Itu adalah formasi spiritual, dan semacam formasi yang sangat kuat. Meskipun Chu Feng tidak memeriksa mata mereka secara langsung, tapi Chu Feng bisa merasakan perubahan yang terjadi pada mereka. Dia dapat mengatakan bahwa, saudara perempuan Liang Qiu itu menggunakan metode pengamatan khusus mereka. Selain itu, metode observasi mereka bukan masalah kecil. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng tidak berani meremehkan lawan-lawannya. Dengan demikian, pada saat yang bersamaan ketika saudara perempuan Liang Qiu mulai mengamati situs warisan kedua, Chu Feng juga mengaktifkan mata surgawinya. Menurut kabar, saat penguasaan Chu Feng atas mata surgawinya telah meningkat, dan dia mampu menyembunyikannya dengan sangat baik bahkan setelah mengaktifkannya. Orang lain tidak akan bisa melihat perubahan padanya. Dengan demikian sebagai perbandingannya, mata saudari perempuan Liang Qiu sangat menarik perhatian ketika kemampuan mereka diungkapkan. Sedangkan Chu Feng, matanya tidak nampak berkilau, itu seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena itulah, kerumunan di sekitarnya merasa sangat bingung. Adapun kerumunan sekitarnya, mereka secara alami adalah para murid dari Tanah Suci Starfall dan 9 sekte mendalam. Mereka tahu betul bahwa teknik formasi mereka jauh lebih rendah daripada teknik Chu Feng dan saudari Liang Qiu. Dengan demikian, mereka tidak punya pemikiran untuk mencoba menguraikan situs warisan kedua. Tapi sebaliknya, mereka menaruh semua harapan mereka pada Chu Feng atau saudari perempuan Liang Qiu. Bahkan Xia Yun tidak terkecuali. Pada saat itu, mereka benar-benar menjadi penonton. Mereka mengamati pertunjukan dengan sikap orang luar. Sial, mereka benar-benar menyingkirkan pria ini. Aku akan membuat kalian semua tahu betapa kuatnya aku, pikir Zhao Kun. Melihat kerumunan berkumpul di sekitar Chu Feng dan saudari Liang Qiu dan benar-benar mengabaikannya, Asura Zhao Kun merasa sangat tidak senang. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa, dia pasti akan membuktikan dirinya sendiri. Dengan demikian, Asura Zhao Kun juga mulai menggunakan kemampuan pengamatannya untuk memeriksa roda pemintalan situs warisan kedua. Dia ingin menemukan metode untuk menguraikannya. Metode pengamatannya itu sebenarnya bahkan lebih luar biasa daripada metode para saudari Liang Qiu. Paling tidak, itu tampak jauh lebih mengesankan daripada milik mereka. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Tanda dan simbol yang mempesona itu menutupi seluruh tubuhnya. Namun, rune dan simbol sangat teratur. Seperti air sungai yang memasuki lautan besar, mereka berkumpul menuju matanya. Teknik observasi Brother Zhao benar-benar luar biasa. Begitu Asura Zhao Kun melepaskan teknik pengamatannya, ia segera menarik perhatian generasi muda yang hadir. Hanya pada saat itulah mereka ingat, kalau Chu Feng dan saudari perempuan Liang Qiu bukan satu-satunya ahli spiritualis dunia di sini. Asura Zhao Kun juga seorang ahli spiritualis dunia. Menjadi fokus oleh kerumunan lagi, Asura Zhao Kun menjadi sangat senang. Dia mulai dengan sepenuh hati berkonsentrasi mengamati roda pemintalan itu, dan dia ingin menguraikan cara membukanya. Kakak perempuan, adik perempuan, seru keduanya secara bersamaan. Tepat pada saat itu, Liang Qiu Hongyue dan Liang Qiu Lanyu mengambil tatapan mereka dari situs warisan kedua dan saling memandang. Ketika tatapan mereka bertemu, kedua saudari itu mulai membuat formasi. Secepat ini, melihat ini, ekspresi Xia Yun dan yang lainnya segera berubah.
Mereka tampak sangat terkejut. Setelah semua, tidak peduli seberapa kurangnya bakat mereka, mereka semua masih spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan dengan satu pandangan bahwa, saudari perempuan Liang Qiu sedang menyiapkan formasi pembuka segel. Namun, itu hanya beberapa saat sejak mereka mulai mengamati roda yang berputar. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka dapat menguraikan metode untuk membuka situs warisan kedua dengan begitu cepat? Mustahil. Bagaimana mereka bisa menentukan metode untuk membuka situs warisan kedua dalam waktu sesingkat itu? Asura Zhao Kun juga memperhatikan tindakan para saudari Liang Qiu, dan dia berteriak dalam penolakan di dalam hatinya. Namun tidak lama setelah mereka, Chu Feng juga mulai menyiapkan pembentukan formasinya. Dia juga berhasil menguraikannya. Mustahil. Ini jelas-jelas tidak mungkin. Asura Zhao Kun berteriak berulang kali dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena teka-teki roda pemintal itu benar-benar mendalam. Dia hanya berhasil menguraikan 1/10 dari itu, sedangkan Chu Feng dan saudari perempuan Liang Qiu baru mulai sedikit lebih cepat darinya. Jadi, bagaimana mungkin mereka dapat menguraikan seluruh roda pemintalan dengan begitu cepat? Bas-bas. Tepat pada saat itu, para Sister Liang Qiu selesai mengatur pembentukan formasi mereka. Selanjutnya, dibimbing oleh para Sister Liang Qiu, formasi mereka menembakkan sinar cahaya ke tengah-tengah roda pemintalan. Saat berikutnya, pembentukan formasi dan roda pemintalan itu mulai bergabung. Sejumlah besar simbol dan rune keluar dari formasi seperti gelombang. Mengikuti sinar cahaya, mereka dikirim ke roda yang sedang berputar. Segera, kecepatan roda pemintalan itu mulai berakselerasi. Setelah itu, terdengar suara jepret, dan gerbang yang tertutup rapat akhirnya dibuka. Kegemparan. Melihat adegan ini, rahang Asura Zhao Kun terjatuh. Dia bersikeras bahwa, saudari Liang Qiu tidak mungkin secepat itu memecahkan teka-teki di dalam roda berputar. Namun, situs warisan jelas-jelas telah dibuka. Ini berarti dia sudah salah menebak. Para saudari Liang Qiu sebenarnya benar-benar berhasil, melihat melalui puzzle di roda pemintal dalam waktu yang singkat. Selain itu, mereka berhasil membuat formasi segel yang sesuai untuk berhasil membuka situs warisan kedua. Mereka benar-benar berhasil membuka situs warisan kedua, dan bahkan dalam satu upaya di atas itu. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Apakah ini kemampuan murid Grandmaster Liang Qiu? Ketika Asura Zhao Kun merasa tidak percaya, yang lain secara alami akan merasa lebih tidak percaya. Bahkan Xia Yun mengungkapkan ekspresi rumit di matanya, itu saat dia melihat ke arah saudari Liang Qiu. Sementara ekspresi di matanya tidak bisa dianggap cemburu, tapi itu pasti mengandung rasa iri dan kekaguman. Itu sangatlah normal. Lagi pula, mereka semua adalah anggota generasi muda, dan juga seorang wanita. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri dan kagum kepada para Sister Liang Qiu, itu ketika mereka memiliki teknik formasi yang begitu kuat. Sedangkan untuk Xia Yun, dia mungkin iri bukan pada saudari Liang Qiu itu sendiri. Tapi sebaliknya, kecemburuannya mungkin pada bagaimana saudari Liang Qiu bisa memiliki tuan yang begitu kuat. Chu Feng, akan terlihat bahwa kita berdua telah memenangkan babak pertama, kata Liang Qiu Hongyue kepada Chu Feng. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya, tapi kata-katanya penuh dengan provokasi. Chu Feng tidak marah. Malah sebaliknya, dia tersenyum pada Liang Qiu Hongyue. Selanjutnya, dia menggenggam tinjunya dan berkata, "Selamat," ucap Chu Feng. Menghadapi reaksi sopan dari Chu Feng, Liang Qiu Hongyue yang awalnya berencana untuk menghina Chu Feng, mereka kehilangan kata-kata. "Adik kecil, lihatlah pembentukan formasi Chu Feng." Tepat pada saat itu, transmisi suara memasuki telinga Liang Qiu Hongyue. Itu adalah Liang Qiu Lanyu. Mendengar suara kakak perempuannya, Liang Qiu Hongyue juga mengalihkan pandangannya ke arah pembentukan formasi Chu Feng. Begitu dia melihat pembentukan formasi Chu Feng, senyum gembira di balik topengnya langsung membeku. Hanya pada saat itulah dia menemukan, bahwa Chu Feng juga selesai mengatur pembentukan formasinya. Selanjutnya, pembentukan formasinya juga benar. Ini berarti bahwa meskipun mereka berdua berhasil menang melawan Chu Feng di babak ini, tapi itu adalah kemenangan yang sempit. Selain itu, mereka hanya selesai mengatur pembentukan formasi mereka sedikit lebih cepat daripada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.